3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun kalian mengakses video ini, welcome back. Hai kamu yang lagi scroll-scroll tapi hatinya kayak diguncang gempa 6.5 skala Richter. Tiap ingat kenyataan hidup, masuk dulu dong ke pelukan kata-kata motivasi dari aku, sahabat online kamu yang gak pernah capek ngingetin hidup itu keras, tapi hatimu jangan ikut keras. Nanti gak bisa dicairkan pakai pelukan hangat. Hai, apa kabar hatimu hari ini? Lagi stabil atau lagi penuh notifikasi kecewa dari kenyataan hidup? Anyway, yang baru mampir, welcome to the club. Klubnya orang-orang yang sedang belajar bertumbuh, meskipun kadang rasanya pengen rebahan doang sambil nyemil keripik kekecewaan. Wih, absurd banget ya kata-katanya. Dan buat yang udah stay lama di channel ini, ya ampun, peluk dulu dong sini. Terima kasih ya udah bertahan sejauh ini, bahkan saat dunia rasanya kayak nonton sinetron jam 9 malam dan dramanya nggak kelar-kelar episodenya. Ingat ya, di sini kita bukan cuma dengerin cerita, kita saling nguatin karena kamu nggak sendiri. Aku ada di sini dan kamu di situ, ya kan? Please jawab iya, biar nggak sedih akunya ya. Dan by the way, ada pesan manis nih dari Fulan untuk semua Fulan-Fulan lainnya yang suka bikin kita baper lewat ucapan. Ucapanmu begitu indah, seindah balon warna-warni, tapi sayang isinya cuma angin kosong cuy. And jujur ya, jujur Li, itu bener-bener quotes premium buat kamu yang pernah dikasih janji manis. Manisnya kayak karamel, tapi ujung-ujungnya pahit kayak kopi tanpa gula. Ups, siapa itu? Jawab sendiri di dalam hatinya kamu. By the way, sebelum cerita ini makin deep dan bikin kamu terharu sampai pengen peluk guling, aku mau spill dikit nih soal toko online aku yang isinya bukan cuma harapan dan impian, tapi produk nyata yang bisa bantu kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Mulai dari beauty care yang bikin kamu glowing, bukan cuma karena filternya tikotok. Fashion yang kece-kece, bikin mantan kamu mikir, kok dia makin cakep ya setelah ninggalin aku. Juga ada healthy care buat jaga imun dan moodnya kamu, karena kesehatan mental dan fisik itu sepaket baby. Produk rumah tangga juga ada yang bikin hidup lebih rapi dan classy, dan bahkan gadget kekinian yang bisa kamu pamerin di story tanpa harus ngutang ke tetangga. Oke, bayarnya cash ya, check out payment sekarang. Serius deh, kalau kamu mau hidup kamu upgrade dari dalam dan luar, klik the link in the deskripsi box bawah. Jangan ditunda-tunda, karena kebahagiaan kadang datangnya lewat paket COD, bukan cuma dari chat gebetan yang udah ninggalin kamu. Yuk buruan check out. Kamu bukan cuma bantu diri kamu, tapi juga support channel ini supaya bisa terus nyebarin inspirasi positif buat semua yang lagi belajar bertumbuh kayak kamu, kayak kita semua. Jangan lupa ya, check out payment, bayar nggak pakai ngutang. So, pertanyaan hari ini, ada pertanyaan yang masuk, dan pertanyaan hari ini datang dari penonton random yang bernama Mas Bro Santuy dari Cibinong. Dia nanya begini, Kak, kalau aku tiap ngaca merasa tampan, apakah itu tanda cinta diri atau ilusi mata
plus gangguan pencahayaan? Please jawab ya kakak admin. Alah. Ya salam. Jawabannya itu cinta diri mas bro. Tapi pastikan ya cahayanya bukan dari lampu belajar yang 5 watt. Karena kadang yang kita kira itu glowing ternyata cuma pantulan debu dari ring light yang udah agak redup-redup sekarat. Nah itu jawaban dari saya ya mas bro. Thank you ya udah berlangganan dan nontonin channelnya Cawan Kosong. Buat mas bro di Cibinong, mas bro santuy, sehat selalu. Buat mas bro dan seluruh keluarga. Kalau kamu masih di sini, yuk kita mulai aja ya teman-teman. Halo sahabat ruang hatiku yang selalu datang tepat waktu, bahkan ketika hidup lagi terasa nonsens dan semuanya seperti kayaknya nggak masuk akal. You are still here, you are stay, dan itu luar biasa. I appreciate banget kamu dapat notifikasi langsung cus nonton dan dengerin channel ini dan mau terus belajar setiap hari. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya filosofis, tapi sebenarnya deket banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Bahkan mungkin udah jadi bagian dari cara kamu berpikir tanpa kamu menyadarinya. Apa sih? Apakah konsep dualisme itu? Ada yang tahu? Ada yang pernah belajar tentang ini? Apa sih konsep dualisme itu? Jadi waktu kecil kita itu sering diajari ini baik, ini buruk, ini hitam, ini putih, ini benar, ini salah, ini manis, ini pahit. Nah, seperti itu. Diajarin seperti itu, ya enggak? Ya. Sound simple ya. Kadang sound simple, right? Tapi dunia nyatanya itu enggak sesederhana itu. Kenapa? Karena hidup ini bukan cuma satu sisi cerita, selalu ada dua. Bukan cuma satu sisi cerita, selalu ada dua. Dan itulah yang disebut dengan konsep dualisme. Ada tinggi, ada pendek, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Seperti itu ya, ada sedih, ada bahagia. Nah, dualisme itu adalah pandangan bahwa realitas itu terbagi ke dalam dua elemen yang berbeda, bahkan bertentangan. Misalnya, jiwa dan tubuh, cahaya dan gelap, pikiran dan materi, baik dan jahat, logika dan perasaan. Nah, di dalam filsafat dualisme itu sangat terkenal karena menjelaskan bahwa pikiran manusia dan tubuh manusia itu bukan satu kesatuan yang sama, melainkan dua hal berbeda yang bekerja berdampingan. Nah, kamu fokus, kamu simak benar-benar biar kamu gak gagal paham. Tapi guess what? Konsep ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan lebih sering dari yang kita sadari. Contohnya nih, contoh. Kamu lebih mudah kalau dikasih contoh, ya kan? Contohnya begini nih. Pernah gak sih kamu ngerasa gini? Kenapa aku bisa bahagia dan sedih di waktu yang sama? Nah, pasti kamu juga pernah ngerasa itu. Pernah ngerasa bahagia dan juga sedih di waktu yang bersamaan. Kenapa ya kok aku bisa cinta tapi juga sakit hati di waktu yang sama? Nah, kenapa aku bisa merasa bersyukur tapi kenapa ya kok tetap masih merasa kekurangan? Nah, itulah, that's dualism in action. Karena ternyata hidup itu memang gak harus pilih salah satunya. Terkadang kedua-duanya bisa hadir. Dan itu bukan berarti kamu itu gila atau berarti kamu itu ngaco. Itu artinya kamu itu manusia yang merasa dan itu wajar, itu valid. Ya, kehidupan itu bukan garis lurus, tetapi gelombang. Merupakan gelombang naik, turun, cerah, mendung, seperti itu.
Dan kita rangkul kedua-duanya, tidak ada satupun yang kita tolak. Kita terima dengan seapa adanya, karena lebih ringan hidup kalau menerima dengan segala apa adanya. Kita terima bahagianya dan juga kita sambut sedihnya. Seperti itu. Sometimes kamu akan merasa super motivated. Sometimes kamu akan merasa hopeless. And honestly, ini doesn't mean anything wrong with you. It's just part of your dualistic journey as a human being. Hanya manusia biasa kita itu, dan itu wajar, valid adanya. So, apa sih hikmahnya dari konsep ini, konsep dualisme ini? Well, maybe kita harus berhenti untuk menolak. Kita itu mesti berhenti untuk berontak dan menolak ke salah satunya. Satu sisi untuk bisa dinikmati dan sisi yang lain untuk dijadikan pelajaran. Nah itulah, lebih ringan hidup kita kalau kita terima kedua-dua sisinya, pahit dan manisnya, ya, happy dan sedihnya. Kamu gak bisa benar-benar memahami apa itu cahaya kalau kamu itu belum pernah tersesat di kegelapan. Ya, bener gak? Kamu gak akan pernah tahu betapa nikmatnya terang kalau kamu itu tidak pernah dihantam badai. Kamu gak bisa mencintai diri kamu yang sekarang kalau kamu belum pernah kecewa sama versi dirimu yang dahulu. Jadi keduanya itu kita terima, kita sambut dengan segala apa adanya dan kita jadikan pelajaran untuk bertumbuh. And that's the beauty of dualism. Karena bahkan di dalam pertentangan ada ruang untuk pertumbuhan. Aku punya temen nih, kita panggil aja dia Jordan. Jordan ini dulu tipe orang yang sangat logis. Semuanya harus ada datanya, harus ada buktinya, semuanya harus rasional. Tapi guess what? Satu hari Jordan jatuh cinta dan semua perhitungan dia tidak berlaku sama sekali. Kenapa ya gue suka sama dia gak masuk akal? Kenapa gue cemburu padahal belum ada status antara gue sama dia? Kenapa gue ngarep banget padahal tahu itu cuma akan nyakitin diri gue sendiri? Then I said to him, aku bilang ke Jordan, welcome to the club. This is called dualism. Doesn't always make sense, Jordan. Kadang apa yang kamu rasain dan apa yang kamu pikirkan gak akan sinkron sama sekali. Tapi bukan berarti salah satu harus dibuang. Bukan berarti salah satu harus ditolak, ya. Bukan. Justru karena ada dua sisi itulah kamu bisa belajar untuk menyeimbangkan, kamu bisa belajar untuk menyelaraskan. Dan by the way, kamu tahu nggak? Di balik semua kebingungan itu, ada satu hal yang bisa kamu bangun, yaitu mindset yang sehat, healthy mindset. Karena kamu itu belajar menerima tanpa harus selalu mengerti, belajar merasakan tanpa harus menghakimi, belajar mengakui tanpa harus menyalah-nyalahkan. Dualisme mengajari kita bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan dua sisi di dalam diri kita. Dan ketika kamu bisa embrace itu, you finally find peace. So, konsep dualisme itu bukan cuma soal teorinya filsafat. Bukan ya, ini soal kamu, ini soal aku, soal kita semua. Soal kehidupan yang kadang absurd, kadang indah, kadang penuh dengan canda tawa, dan kadang penuh dengan luka air mata yang berderai. Tapi selama kamu masih bisa menerima dua sisi di dalam hidup kamu, kamu akan fine-fine aja. Kamu akan baik-baik aja. Because as long as kamu sadar bahwa dua sisi itu bukanlah musuh, tapi melainkan sahabat seperjalanan untuk kita terus bertumbuh, somehow hidup ini jadi akan lebih mudah untuk dijalani. Jadi tidak perlu berontak ataupun menolak
kesedihan, dan kebahagiaan kita rangkul bersama. Kita sambut bersama. Gelap, terang, cerah, hujan, kita sambut bersama. Siang, malam, tidak ada yang kita tolak. Kita sambut dengan seapa adanya. So, buat kamu yang lagi terjebak dalam kebingungan antara dua pilihan, yang merasa bersalah karena sedih di tengah rasa syukur, yang merasa gila karena mikir hal-hal yang saling bertentangan, dengerin ini baik-baik. Kamu itu tidak aneh, kamu itu tidak lemah. Kamu hanyalah manusia biasa, dan manusia memang diciptakan dengan dua sisi yang saling melengkapi. Hopefully, setelah nonton video ini, kamu jadi bisa melihat hidup bukan hanya dari satu sisi doang. Karena when you embrace both, you become whole. Ya, ingat itu, tidak ada yang kita tolak, kita sambut, kita rangkul, kita terima kedua sisi di dalam kehidupan kita. Apapun itu, pahit, manis, gelap, terang, hujan, cerah, kita sambut. Bahagia, kesedihan, kita sambut semua. Karena itu membuat kita bertumbuh dan itu mengiringi perjalanan hidup kita. Selama kita hidup, kita pasti melalui semua itu, sedih dan juga bahagia. Jangan ditolak, jangan berontak ya. Hidup tidak selalu harus memilih salah satu. Terkadang kita hanya perlu menerima kedua-duanya. Baik dan buruk bisa berdampingan. Cinta dan kecewa bisa berjalan beriringan. Bahagia dan sedih bisa mampir dalam satu detik yang sama di dalam hidup kita. Dualisme itu mengajarkan kita tentang keseimbangan, tentang keselarasan, bukan pertentangan. Menerima bahwa kita itu adalah makhluk yang kompleks, berpikir sekaligus merasa, kuat sekaligus juga rapuh, ingin maju tapi sering juga merasa ragu-ragu. Jangan buru-buru kamu menghakimi diri kamu sendiri karena merasa nggak konsisten. Justru itu tandanya kamu hidup, kamu bernapas, dan kamu berkembang. Dan itu semua normal, wajar, valid adanya. Kamu boleh berubah pikiran, kamu boleh merasa bingung, kamu boleh sedih walau katanya harus selalu bersyukur. That's okay. That's exactly what makes you real. Ketika kamu berdamai dengan dua sisi di dalam diri kamu, kamu itu jadi lebih bijak, jadi jauh lebih bijaksana. Dan dari kebijaksanaan itulah akan lahir sebuah kedewasaan dan ketenangan. Jadi, apapun yang kamu rasain sekarang, gak usah kamu buru-buru membenarkan semuanya. Just feel it, just be, it's all valid adanya. Kamu inget gak? Cawan Kosong itu punya slogan. Slogannya apa? Teman-teman yang sudah langganan dengan Cawan Kosong pasti tahu. Slogan Cawan Kosong itu syukurin yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, dan lepasin yang memang sudah seharusnya berlalu. Apapun masalah hidup kamu saat ini, aku doain semoga semuanya dimudahkan, hatimu dikuatkan, langkahmu diluruskan, dan hidupmu penuh berkah dari arah yang tidak terduga-duga. Teman-teman, finally thank you ya. Buat kamu yang udah share video ini ke grup-grup keluarga, ke komunitas-komunitas sebelah, aku tahu loh, kamu share juga ke alumni, teman-teman pengajian kita, geng-geng arisan, atau bahkan kamu share juga ke mantan kamu yang masih numpang di hatinya kamu, belum juga mau pergi. Nah, thank you so much buat kamu yang udah punya effort untuk nge-share. Kamu itu luar biasa, I appreciate. Karena dengan satu klik share itu, kamu nggak cuma membagikan video, kamu nggak cuma ngebagiin link, tapi kamu juga bagikan harapan, membagikan semangat, dan membagikan pelukan virtual yang bisa jadi sedang dibutuhkan banget sama seseorang hari ini. So yes, I said thank you very much. Terima kasih dari hati aku yang terdalam.
karena kamu adalah bagian dari gerakan energi baik ini. Teman-teman, thank you so much ya yang udah share-share ke grup-grup sebelah. Kamu ya, kalau dari tadi duduk manis atau mungkin kamunya rebahan sambil dengerin cerita ini sampai habis, thank you so much. Makasih ya udah nemenin aku sampai di detik-detik terakhir. Ini kayak sinetron episode terakhir, tetapi nggak ada adegan jatuh dari tangga atau hilang ingatan ataupun bayi yang tertukar. Nggak ada seperti itu. Anyway, hidup itu terkadang memang sedikit absurd. Terkadang kita ketawa hari ini, besoknya diem aja sambil liatin nasi goreng yang tiba-tiba nggak enak karena dimakan sambil mikirin mantan atau sambil mikirin deadline. Doesn't make sense, yes, but guess what? That's exactly what life is. Random banget, lucu, terkadang penuh drama, tapi tetap layak untuk diperjuangkan. Dan hidup kita jauh lebih ringan kalau kita menerima semuanya dinamika ini. Tidak ada yang kita tolak. Hidup kita akan jauh lebih ringan. Jadi pesan terakhir aku hari ini, jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Tapi jangan juga dimanja terus kayak anak bungsu yang hobinya ngambek. Kamu gak harus sempurna. Cukup jadi versi terbaik dari diri kamu yang bangkit lagi walaupun kemarin jatuh, terlunta-lunta dan bikin malu. Dan doa terbaikku buat kamu yang lagi berjuang di dalam diam, yang lagi tahan nangis di balik senyuman dan pura-pura kuat padahal pengen banget untuk digandeng dan dirangkul. Semua yang sedang kamu niatkan sedang dalam proses menjadi nyata. Jadi jalani aja. Semua luka yang masih nyangkut di hati sedang diajari caranya untuk sembuh dengan lembut. Jadi jalani aja. Dan semua hal baik yang pernah kamu lakukan sudah ada catatannya dan siap dibalas berkali-kali lipat oleh semesta. Jadi jalani aja ya. Karena hidup yang kita jalani sekarang bukan tentang seberapa banyak kita punya, tapi seberapa dalam kita bisa menghargai yang masih tersisa. Oke deh, teman-teman, izinin aku untuk pamit undur diri. Sekian dulu cerita hari ini. Kalau kalian rindu, jangan sungkan buat balik lagi kapan-kapan ke video ini. Bawa cemilan kamu, bawa hati yang terbuka, dan jangan lupa bawa temen satu geng biar makin rame. Ya teman-teman, kiranya sampai jumpa deh di cerita selanjutnya dengan tawa yang baru, pelajaran hidup yang makin tajam, dan versi kamu yang lebih baik, tahan banting tapi tetap cerah. Ingat ya, jaga hati kamu dan jangan lelah untuk menjadi orang baik. Apapun keadaannya, tetap menjadi orang baik. Sekian dulu cerita aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet. Like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.